Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang limit trigonometri bagian kedua. Kenapa bagian kedua? Karena kita sudah pernah membahas yang pertamanya. Nah, limit trigonometri ini biasanya kita pelajari di kelas 12 pada pelajaran matematika peminatan. Nah, jadi kalau biasa yang kemarin itu kan kita membahasnya tentang limit tentu ya. Jadi kalau kali ini kita membahasnya tentang limit trigonometri yang bentuk tak tentu. Jadi kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi sebelum kita membahas, sebaiknya adik-adik menyiapkan kertas dan alat tulisnya agar kita bisa sama-sama mencari gitu ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati pi per 4 cos 2X dibagi cos X kurang sin X. Nah, ingat nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, kita pertama nggak tahu kan ini bentuk tentu atau tak tentu. Jadi coba kita masukkan. Pi per 4 itu kan 45 ya. 45 derajat karena 180 bagi 4 45 derajat. Jadi kita masukkan ke sini, gantilah X-nya. 2 dikali 45 derajat itu sama dengan 90. Cos 90 itu sama dengan 0 per cos 45 itu setengah akar 2 dikurang sin 45 karena kita ganti ya dengan nilai pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2. Sin juga setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 karena sama kan? Itu hasilnya 0. Berarti 0 per 0 itu nggak boleh. Itu bentuk tak tentu. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya itu? Ya kalau limit trigonometri ini, kalau bentuk tak tentu berarti kita harus memodifikasinya. Dengan apa kita memodifikasinya? Dengan identitas trigonometri. Jadi adik-adik di rumah harus membuka lagi buku catatannya yang kelas 2 yang tentang trigonometri karena kita sangat membutuhkan identitas trigonometri untuk mengerjakan limit trigonometri. Nah, di mana yang kita ubah di sini? Yang cos 2x. Nah, ini kita bisa lihat kan cos 2x ada duanya. Ini adalah sudut rangkap. Jadi kita lihat yang identitas trigonometri tentang sudut rangkap. Jadi kakak tulis saja ya. Nah, di sini. Jadi dia ada 3 untuk cos yang sudut rangkap itu rumusnya ada 3. Kalau sin dia 1 cuman. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, dari 3 bentuk ini kemana yang kita ubahnya? Ya. Kita lihat di sini. Penyebutnya ada cos X dikurang sin X. Berarti kita ubah ke dalam bentuk yang pertama ini. Berarti cos 2X itu bisa kita ubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, di sini. Nah, yang seperti ini dibagi cos X dikurang sin X. Ini tulis lagi, ini sama. Penyebutnya tetap ditulis. Nah, sekarang kita bisa lihat ini bentuk kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat. Jadi kalau bentuk kuadrat dikurang bentuk kuadrat itu ada rumusnya ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Jadi, A kuadrat dikurang B kuadrat itu bentuknya bisa dirubah menjadi A kurang B dikali A tambah B. Jadi ini bisa kita ubah menjadi cos X kurang sin X dikali cos X tambah sin X dibagi cos X dikurang sin X. Limitnya tetap ditulis ya, karena ini belum kita substitusi, jadi limitnya masih ditulis. Nah, di sini kita bisa lihat kalau cos X kurang sin X ada di pembilang dan ada di penyebut. Jadi kalau kali ini bisa langsung dihilangkan. Nah, jadi kita coret. Nah, sekarang berarti yang bersisa itu adalah limit X menuju pi per 4 atau mendekati pi per 4 dan cos X ditambah sin X. Nah, tulis lagi. Limit X mendekati pi per 4 cos X ditambah sin X. Sekarang kita ganti pi per 4-nya ke dalam X-nya nih. Nah, jadi kita ganti. Cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Nah, limitnya udah hilang ya. Kenapa? Karena nilai X-nya sudah kita gantikan. Nah, jadi cos pi per 4 itu sama dengan 180 dibagi 4. Berapa? 45. Cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Sin 45 derajat juga setengah akar 2 ya. Dari mana kita tahunya? Dari tabel sudut istimewa. Jadi coba itu juga dilihat. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yang ditambah setengah tambah setengahnya aja. Setengah sama setengah sah 1. 1 akar 2. 1 biasa tidak ditulis. Nah, kita lihat soal yang selanjutnya. Nah, contoh soal nomor 2. Nilai dari limit X mendekati 0, sin X dikali sin 2X per 3 dikurang 3 cos 2X adalah, nah,
sekarang kita jawab ya. Jawab. Terus lagi soalnya. Sin X dikali sin 2X dibagi 3 dikurang 3 cos 2X. Nah, jadi ini kita tes dulu lah. Ini dia bentuk tentu atau tak tentu. Kalau tentu dia kalau kita ganti nilai X-nya sama 0, sama yang mendekatinya, itu langsung hasilnya tidak 0 per 0. Jadi hasilnya tidak 0 per 0. Jadi kita tes. Sin X-nya ganti 0. Sin 0. 0. Sin 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali 0, 0. 3 dikurang 3 cos 2 dikali 0. Cos 2 kali 0, 0. Cos 0 sama dengan 1. 3 dikali 1, 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, berarti 0 per 0. Berarti ini juga bentuk tidak tentu ya, tak tentu. Berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu dengan cara memodifikasinya atau mengubah bentuk trigononya. Nah, di sini yang kita ubah, lihat ini. Sin 2X-nya dan cos 2X-nya menggunakan sudut rangkap lagi. Nah, jadi kita ubah karena ada sudut rangkap di sini. Tulis lagi limit X mendekati 0 sin X sin 2X dibagi 3 dikurang 3 cos 2X. Jadi bisa kita lihat rumus sin 2A sama dengan, ini rumus sudut rangkap untuk sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Berarti kalau sin 2X berarti 2 sin X dikali cos X ya kan. Nah, ini udah kita buat limit X mendekati 0, terus lagi sin X-nya, terus lagi sin 2X-nya udah berubah jadi 2 sin X dikali cos X. Sudah. Ini ada 3 kan dua-duanya. Nah, ini bisa dikeluarkan. Berarti 3 dikali 1 dikurang cos 2X. Ini sama aja. Kenapa? Karena 3 kali 1, 3. 3 dikali min cos 2X berarti 3 cos 2X min 3 cos 2X. Nah, ini kita ubah bentuknya aja. Sekarang masih yang ada yang harus kita ubah itu cos 2X. Nah, apa sudutnya tadi rumusnya? Apa rumusnya tadi ada 3 ya. Nah, ini rumusnya cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, yang mana yang kita ubah? Nah, ini ada sin. Ada sin. Nah, sinnya sin kali sin jadinya sin kuadrat. Jadi supaya karena ada sin kuadrat, nah ini aja kita pakai. Kalau cosnya kan cuma 1, sedangkan sini nanti 2 cos kuadrat. Ini juga cos kuadrat. Nah, jadi kita ubah ke bentuk sin saja. 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi kita pakai yang nomor 3 ini. Nah, terus lagi limit X mendekati 0 sin kali sin. Sinnya jadi kuadrat. Jadi 2 sin kuadrat X dikali cos X dibagi 3 di siang ini. 1 tulis lagi kurang cos 2X-nya kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X. 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, udah. Min 1 kurang 1 habis. Min kali min jadi plus. Nah, berarti jadinya limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X dikali cos X, plus lagi 3 tulis, 1 dikurang 1 sudah habis. Min dikali min jadi plus. Jadi di sini udah nggak ada lagi minusnya, berarti jadinya 2 sin kuadrat X. Nah, lihat di sini ada 2 sin kuadrat X, di bawah penyebutnya juga ada 2 sin kuadrat X. Nah, ini bisa dihilangkan, kita coret. Nah, yang tinggalnya berarti limit X mendekati 0, untuk pembilangnya ada cos X, untuk menyebutnya ada 3. Nah, berarti tulis lagi limit X mendekati 0 cos X per 3. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 0. Berarti cos 0 derajat dibagi 3. Cos 0 itu sama dengan 1 dibagi 3. Jadi, untuk nilai limit X mendekati 0, sin X dikali cos kuadrat X, ya kan? Dibagi. Nah, hasilnya mendekati 1 per 3 untuk soal nomor 2 ya. Sekian untuk contoh soal nomor 2 maksudnya. Nah, sekian untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa di follow IG saya, di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.